wa ardiyatun nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati dan manfaatnya, dan dampak dan manfaatnya. I'lamu anna ta'ata lazimatul hayatil qalbi, luzumut ta'ami wasyarabi li hayatil jasadi. Ketahuilah sesungguhnya ketaatan itu adalah penyebab hidupnya hati, sebagaimana hidupnya zat membutuhkan makan dan minum. Jadi makanannya rohani itu adalah ketaatan. Bukan makanya kalau ada orang yang lepas dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia faham soal dalil-dalil atau pemahaman-pemahaman tentang keagamaan, tapi ketaatannya lepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka pemahamannya terhadap agama itu tidak memberi kehidupan kepadanya. Sama kayak makanan dan minuman ada banyak tapi tidak dinikmati, akan membuat jasad atau jasad sakit melemah. Hati juga gitu, akan membuat hati menjadi lemah. Karenanya justru berbahaya ketika ada ahli agama, dia sudah tercerabut ketaatannya, sudah mungkin bermaksiat kepada Allah, justru ketaatan atau pengetahuan-pengetahuannya itu hanya sekedar menjadi pembenar atas kesalahan-kesalahannya. Dalam salah satu syarah hikam ada kalimat yang bunyinya begini. La yakhafu alayka an taltabisa turuki alayka, wa innama yakhafu alayka min ghalabatil hawa alayka. Ini sebuah ungkapan dalam kitab Al-Hikam ya. Kata penulisnya, tidak dikhawatirkan atas kalian itu berpaling dari jalan kepada menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan atas kalian itu adalah kalian dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi yang harus Allah itu tidak akan, kalau kita bersungguh-sungguh dengan jujur ingin menuju kepada Allah, maka Allah akan berikan jalannya. Hatta misalkan kita jatuh pada sebuah kesalahan, kalau kita jujur sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan jalan kembali kepada Allah SWT. Yang paling ditakutkan adalah kita nuruti hawa nafsu, sehingga pakai dalil, makainya berdasar hawa nafsu. Pemahaman agama aslinya isinya adalah hawa nafsu. Nah, itu yang disampaikan dalam hikmah hikam. Tidak dikhawatirkan atas kalian berpalingnya dari jalan, tapi yang ditakutkan atas kalian itu adalah kalian mengikuti hawa nafsu. Makanya ketaatan itu adalah obatnya hati, vitaminnya bagi hati. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam hadirat Allah SWT, apa saja ketaatan yang menjadi asbab hidupnya hati, ada setidaknya ada 5
sini ya. 6. Pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Yang kedua tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga istighfar. Nanti kita akan bahas kenapa istighfar ini dipisahkan sendiri dari zikir, padahal sama-sama zikir. Itu yang ketiga. Yang keempat doa, berdoa. Yang kelima wassalatu ala nabi, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir dia mulai sholat malam. Itu kita pernah ada lagunya kan, obat hati ada 5 perkaranya, baca Quran ya. Tapi tidak sama di sini. Di sini 6 perkaranya itu adalah zikrullah, tilawatul Quran, istighfar, doa, sholawat kepada Rasulullah, dan sholat malam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Berarti kalau ada 6 berarti ada 6 pertemuan. Kalau selesai satu, kalau belum selesai berarti lebih. Pertama, zikrullah azza wa jalla wa tilawatul Quran, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ad-dzikru wal manzilatul kubra allati minha yatazawwadul arifun. Zikir itu adalah memiliki kedudukan yang sempurna, yang mana itu sangat dibutuhkan, atau orang-orang arif sangat menginginkan karunia zikir itu. Wa fiha yatajarrabu ilaiha daiman yataraddadun. Mereka itu mengupayakan sekali ya, setiap saat agar dia berulang-ulang diberi kemampuan berzikir. Nah, yang menarik adalah di sini ada kata arifun, orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif itu kalau di Indonesia arif itu kan santun gitu. Tapi kalau makna aslinya Pak, arif itu kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Oh, artinya arif dan bijaksana. Arif itu sebenarnya maknanya bukan orangnya arif. Kalau bahasa Indonesia santun, murah senyum, baik. Sebenarnya arif itu bukan itu. Arif itu orang yang arif, berasal dari kata arif, mengenal, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitasnya namanya ma'rifatullah, orang yang disebut arif. Arifin. Jadi kalau dalam buku-buku atau kitab-kitab disebut arifin itu bukan murah senyum, suka menolong, bukan itu. Meskipun mungkin itu bagian dari akhlak, tapi itu terlalu remeh disebut sebagai arif. Arif itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal dengan Allah, orang yang ma'rifatnya luar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat di sini kalimatnya, orang-orang yang arif itu sangat mendambakan karunia zikir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan, kalau orang-orang awam kayak kita, itu kan zikir itu kayak tugas ya. Oh, zikir pagi itu berarti tugas untuk mengingat Allah. Habis sholat itu kita berzikir, itu kan kayak tugas dari Allah untuk baca itu, tugas dari Rasulullah untuk berzikir. Nah, sedangkan kaum arif itu tidak melihat itu. Zikir itu adalah hadiah. Kemampuan berzikir itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia orang arif itu kan berarti dia sudah mengenal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekuasaan, kuasanya Allah. Ya, sifat-sifat agungnya Allah kan dia mengenal. Saking mengenalnya orang-orang arif itu sampai dia fana, ya, meniadakan dirinya, karena segala sesuatu ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalimatnya dipendekkan, segala sesuatu ini adalah
cuma nanti bisa salah paham. Segala sesuatu ini adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk zikir itu bukan pemberian saya. Kalau orang awam kan zikir itu pemberian saya kepada Allah. Kalau orang arif itu adalah pemberian Allah kepada saya. Dibalik. Nah, namanya karena ada dalam perasaan dikasih, itu senangnya minta ampun. Kalau saya sama jenengan kan beratnya minta ampun ya. Maka wiritan atau suwi kan beratnya minta ampun. Nah, orang-orang arif itu bisa berzikir itu merasa diberi, merasa dikasih. Makanya di situ arifun. Ya, kok nyambung, kok nyampe saya Pak ya, makanya pelan-pelan. Tapi bisa meskipun kita tidak masuk di arifin itu bisa dibayangkan. Loh kok bisa sih Pak, masa zikir itu jadi karunia dari Allah? Nah, saya kabarkan nanti di surga, Bapak Ibu sekalian dalam Allah, kenikmatan tertinggi itu adalah berjumpa melihat Allah SWT, ya kan, menatap. Kenikmatan di bawah itu ya, bukan tidur sama bidadari, bukan minum air susu seperti diceritakan. Kenikmatan di bawah itu adalah berzikir kepada Allah. Jadi panjenengan itu nanti di surga membaca tasbih itu seperti makan menu favorit. Kok iso sih Pak ya? Nyambung memang pikiran kita kan. Cuma kabar yang diberikan Rasulullah begitu. Makanannya ahli surga itu adalah zikir. Nah, orang-orang arif itu sudah duluan ke surga. Secara bahasa, orang-orang arif itu sudah nyampe dulu, meskipun jasad dari dunia sudah tidak memberi efek ke dia. Ulama-ulama yang mereka zuhud, ya, mereka benar-benar ke Allahnya, ya, yang siddiqun, orang-orang yang jujur kepada Allah SWT, mereka merasakan itu. Makanya zikir itu menjadi karunia, persis mirip dengan ahli surga. Mereka berzikir itu seperti makanan, seperti jajan. Terus berarti nanti bidadari gak kepake Pak? Ya enggak tahu saya. Ibu-ibu senang nih cerita bahwa bidadari gak kepake. Tapi kenapa kok diceritakan? Karena kita membacanya di dunia, betul nggak? Membaca Qurannya itu di dunia. Di dunia itu Al-Quran itu berbicara sesuai dengan nalar berpikir kita. Nalar berpikir kita di dunia itu ono nafsu-nafsu ya, ono senang-senang dunia, ono senang-senang mas-masan, senang pemandangan-pemandangan indah. Maka surga memberikan itu. Apakah nanti di akhirat kita akan kayak begitu? Sama-sama nggak tahu. Kecuali saya pernah surga, nanti saya ceritain. Tapi kalau enggak, ya sama-sama. Ya Allah tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya bahwa ada perhiasan, keindahan, ada surga, ada bidadari, ada surga. Kita harus wajib meyakini bahwa itu akan ada. Akan tetapi apakah kita ini girohnya terhadap itu semua itu sama kayak ketika kita di dunia? Belum tentu. Jangan-jangan mas muslimin ini nanti pas jalan-jalan di gang surga itu digoda bidadari tak ngereken, karena dia sibuk berzikir kepada, karena baginya lebih lezat membaca subhanallah. Jadi sama-sama tidak tahu. Ya. Arifin melihat itu. Orang-orang arif yang dia sudah mengenal Allah SWT, karena riyadhahnya dibukakan pintu hatinya, dia melihat bahwa segala sesuatu itu adalah manifestasi dari Allah SWT. Lihat Bapak Ibu ya, dia gempa Turki ya, korban sampai 4.000.
Jenengan kan lihat itu langsung bertasbih. Masya Allah, subhanallah. Allah, kan itu ya. Lihat. Ada lihat bayi yang terselamatkan itu kita, masya Allah, masya Allah, kan itu. Ada kagum. Itu kan ekspresi keimanan kita. Kalau orang tidak iman, tidak akan keluar omongan itu. Ekspresi keimanan kita bahwa mata kita melihat kejadian itu, tapi mata hati kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keperucut atau jenengan secara spontanitas memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, yaitu ma'rifat namanya. Cuma kan kita ini ma'rifatnya model-model gitu, nunggu peristiwa besar baru gitu. Tapi kalau lihat istri kan tidak bikin tasbih. Lihat saya ini kan tidak bikin bertasbih. Lihat onde-onde itu kan tidak bikin bertasbih. Baru lihat kayak gitu, ya, atau lihat pemandangan indah sekali, ya. Kita di gunung misalkan terus kita langsung masya Allah, kan gitu. Naik pesawat terus lihat awan, itu kan kita subhanallah gitu kan. Harusnya kan tiap saat gitu. Karena bagi kita kan ada yang sesuatu luar biasa, ada yang biasa saja. Tapi bagi Allah kan sama-sama cara bikinnya kan sama, kun fayakun semuanya. Mau bikin onde-onde sama mau bikin gempa bumi itu tingkat kesulitannya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bikin orang mati satu dengan mati orang 10.000 ya sama tingkat. Bagi kita saja ya terlihat. Saya ngomongin betul ya. Baik, itu adalah dzikir itu bagi orang-orang arif itu pemberian, Pak, karunia. Alangkah kita meskipun bukan termasuk orang-orang arif, setidaknya pemahaman ini membuat kita, oh ternyata saya berzikir kayak tadi habis sholat, nanti habis sholat berzikir lagi. Itu bukan beban, bukan tugas, itu pemberian, hadiah. Nah, kalau hadiah kita akan lebih tenang, lebih bahagia ketika melakukan itu. Amin. Baik, di sini langsung saja. Zuyyinallahu bi alsinati dzakirin kama zuyyina bin nuri absarin nadirin. Jadi zikir itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memberikan cahaya basirah, ya, hati yang bisa melihat hikmah, hati yang bisa firasatnya itu tajam, ya. Doanya itu firasatnya itu tajam, hati bisa mengambil pelajaran. Itu pemberian dari Allah. Dzikir itu juga pemberian kepada Allah. Kalau basirah itu diberikan ke dalam hati, maka dzikir itu diberikan ke lisan kita. Wa huwa babullahil a'zami maftuhun bainahu wa baina 'abdihi. Dan dzikir itu adalah satu-satunya pintu pembuka yang menghubungkan antara Allah dengan seorang hamba. Maksudnya begini, kita ini dengan Allah kan tidak bisa terhubung. Beda, kalau saya dari Ustaz Muslim itu cara menghubungi beliau itu banyak, langsung bisa telepon, ya. Terus kemudian caranya bisa dengan salaman, bisa tos-tosan. Tapi antara makhluk dan khalik kan tidak ada akses. Ya. Kita dengan Allah SWT kan tidak ada akses. Satu-satunya akses penghubung kita dengan Roh kita, dengan Pencipta kita. Dan tidak ada akses lain, yaitu adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat kita punya pemahaman yang lebih dalam tentang dzikir. Dzikir itu adalah pemberian dari
Zikir itu satu-satunya pintu penghubung kita dengan Allah. Kalau jenengan sama saya kangen kepada Allah, kangen berjumpa dengan Allah, maka di dunia ini pintunya adalah tidak ada dengan cara lain. Tafqadul halawatu fi thalathati asya. Kenikmatan, kelezatan iman itu ada dalam 3 keadaan. Pertama, fis shalah, yaitu kenikmatan itu ada dalam sholat. Yang kedua, fit dzikri. Yang kedua adalah dalam berzikir. Yang ketiga adalah tilawatil membaca Quran. Fa in wajadtum, ya, kalau kalian mendapatinya, saat ini artinya fa in wajadtum, maka wa illa fa'lamu annal baba maghlukun. Kalau kamu mendapat itu maka bergembira. Kalau kita ini merasa nikmat dalam 3 hal tadi, sholat, yang kedua apa? Zikir, yang ketiga apa? Baca Quran, maka itu adalah berarti pintu kita dengan Allah, ya, penghubung kita dengan Allah berhasil. Pembukaan pintu kita, ya, keinginan kita untuk berhadapan dengan Allah, untuk berinteraksi dengan Allah itu berhasil. Wa illa, kalau tidak menemukan kelezatan, kenikmatan di situ dalam sholat, dalam zikir dan dalam baca Quran, annal baba maghlukun, sesungguhnya pintunya itu tertutup buat kita. Ya dohir saja, fisik saja. Lisan bergerak, badan berdiri, tapi hakikatnya pintu tertutup. Akan tetapi apa itu sia-sia Pak? Ya tidak juga. Timbangan kak dikir yang sholat, timbangan kak sholat masih udah. Kalau kita tergerak sholat meskipun dalam keadaan usaha atau malas-malesan, itu ya juga pemberian dari Allah. Tapi kalau lagi healing, sebisa mungkin kita mencoba usaha. Baik, fawaidud dzikri, manfaat-manfaat dari zikir. Qad dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabil Qayyim Wabil Sayyid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau menuliskan manfaat-manfaat dari berzikir. Kita baca satu persatu Bapak Ibu sekalian. Cerita wudhu. Minha annahu yatrudu syaitan wa yakma'uhu wa yukassiruhu, akan menjauhkan setan, ya, akan menghindarkan setan, akan menyusahkan setan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Wa yardur rahman azza wa jalla, dan mendapatkan ridho dari ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yazilul hamma wal ghamma wal hazan, dan akan menghilangkan kesedihan, kesusahan dan kepayahan. Jadi manfaat zikir itu adalah mengusir setan dan membuat dia susah. Yang kedua, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga akan menghindarkan kita dari kesusahan dan kesedihan. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul, sesungguhnya berzikir itu akan menenangkan hati. Coba saja Pak, kalau kita pagi hari, ya, habis sholat subuh, ya, apalagi kalau diawali qiyamul lail,
paketnya itu ya mulai terus kemudian sholat subuh, terus itu zikir, itu isu seger, ya Pak ya. Melihat dunia itu cerah gitu, meskipun mendung. Kalau yang pergi ke kantor, berangkat ke kantor itu dalam keadaan semangat, ketemu istri itu semangat, ketemu teman, ya, mengerjakan urusan-urusan rumah itu antusias. Bandingkan dengan kalau sudah ada sholat subuh, apalagi sholat malam, ya mungkin dia bahagia saja, tapi sebenarnya ada yang kering dalam jiwa, ada yang kering. Nah, siksaan terberat di dunia itu siksaan yang pasti akan dialami oleh orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin tidak akan menyiksa dia dengan diberi penyakit, belum tentu. Mungkin Allah tidak menyiksa dia dengan kemiskinan, belum tentu. Karena sekarang orang suki malah orang-orang terkaya dipegang orang yang tak berpikir kan. Yang tak berpikir kan kayak yang akan pasti dialami adalah banyak keinginan dalam hidup yang menyebabkan dia selalu dikejar-kejar, yang menyebabkan dia itu selalu merasa kurang. Makanya orang barat, orang timur itu ya kita harus kagum dengan orang barat karena teknologi itu ada di mereka. Ya, sekarang kayak baju kita kayak begini kan juga trennya orang barat. Mereka dalam hal sains mereka juga bagus. Tapi jangan bikin kita itu rendah hati atau rendah diri ya. Iya, kita ini setara dengan mereka. Kalau mungkin dengan ukuran kebahagiaan diukur variabel kesuksesan materi mereka, tapi variabel kebahagiaan belum tentu. Ya. Di Jogja itu penelitian terbaru BPS kemarin ini Pak ya, akhir tahun 2022. Jogja itu adalah tempat termiskin, provinsi termiskin, provinsi Jawa yang termiskin. Tapi setelah diukur indeks kebahagiaan orangnya itu tinggi. Gimana itu ceritanya? Jadi Jogja itu dengan wilayah miskin, ya, pendapatan terendah, wilayah yang terendah, tapi tingkat kebahagiaannya tinggi. Karena mungkin neriman lah ya, lelaku neriman dan sebagainya itu ada pada kita orang Jawa ini. Nah, jadi ya sawang sinau. Kembali ke sini, ala bidzikri tatma'innul. Zikir itu menenangkan hati dan variabel kebahagiaan itu kan bukan hanya soal materi, soal perasaan cukup dan neriman. Dan zikir itulah yang menyebabkan kita ada di sana. Wa yajlubul qalbal farah was surur wal basta, akan membuat hati merasakan kebahagiaan dan kelapangan. Itu manfaat zikir. Berikutnya wa minha annahu yaqwil qalba wal badan, akan menguatkan hati dan badan. Wa yanurul wajhi wal qalbi wa yajlibur rizq, dan akan mencahayai wajah dan hati dan mendatangkan rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Annahu yaqsud dzakir al-mahabatu wal halawatu wan nadaratu, akan membuat orang yang berzikir itu berwibawa, punya halawah, dia akan wajahnya ceria dan menyenangkan. Jadi kalau ada ahli zikir nampak bikin
itu karena zikir itu akan membuat rasa tenang, menguatkan hati, akan memunculkan wibawa. Tapi memunculkan wibawa itu bukan dengan ketok berzikir itu Pak ya, megang tasbih diputar terus subhanallah. Tidak gitu. Jadi bukan berzikir supaya kelihatan berwibawa sehingga harus kelihatan orang, zikirnya bukan. Ya, zikirnya mungkin tidak pas lagi kumpul, zikirnya mungkin tadi malam, wiridnya mungkin tadi ba'da subuh. Tapi ketika dia ketemu dengan orang, itu wajahnya menyenangkan, bercahaya. Jadi maksud ya di sini bukan kemudian ditunjukkan di hadapan orang jangan lagi berstatus. Kalau pakai sapi pakai cetak. Munio, latu. Ya, apakah tidak boleh? Boleh saja pegang tasbih dengan mengucapkan subhanallah itu bagus. Tapi makna ini bukan ke sana. Wa yuratuhul mahabbah allati ruhul islami wa qataba ruhud din wa madar sa'adah wal najat. Akan mewariskan rasa cinta seseorang kepada dirinya yang dan menumbuhkan juga rasa cintanya juga kepada sesama, di mana saling mencinta itu adalah ruhnya Islam. Akan menghadirkan sa'adah, senang, kebahagiaan, wan najah dan keselamatan. Berikutnya, wa minha annahu yuratul muraqabah hatta yadkhulul abdu fi babil ihsan fayaqudullah ka'annahu yara. Akan menyebabkan ya, seorang hamba itu kalau dia istiqomah berzikir, maka makomnya akan naik menuju makom ihsan. Apa itu makom ihsan? Fayaqudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu akan menyebabkan dia naik ke makom ihsan, di mana makom ihsan itu akan membuat dia seakan-akan dia melihat Allah. Ihsan itu seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Falamma ra'a Ibrahim malakutas samawati. Ketika Nabi Ibrahim melihat alam malakut, itu disingkapkan oleh Allah, pengetahuan yang tidak bisa diindra oleh mata kita. Apa itu? Allah yang mengetahui. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi akan membuat kita naik ke makom ihsan. Wa yuratul inabah wal qurab, akan membuat seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekat. Jadi makanya zikir itu tidak usah nunggu khusyuk, karena fungsi zikir itu bagi orang yang sudah baik akan menaikkan dia ke makom ihsan. Tapi bagi ahli, orang yang lalai, orang yang habis berbuat maksiat, tidak apa-apa zikir. Mesum tidak khusyuk karena hati habis bermaksiat jadi hitam. Kalau hati keras kan zikirnya tidak terasa. Zikirnya kan tidak terasa nikmatnya karena hati lagi jelek-jelek. Tapi dapat, karena apa? Karena dia akan mendatangkan inabah, ya akan membuat kita ini mau anak datang kepada Allah Subhanahu. Makin banyak zikirnya, meskipun belum kerasa enaknya, tapi sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah. Yang saya bilang tadi, sholat tak khusyuk, yang baca Quran tak khusyuk, campur baca HP, ya sekarang pertimbangan ini tak baca Quran, pertimbangan ini tak sholat.
fa'la fa'la qadarun dzikrul abdi li rabbih yakunu qarrabahu minhu. Karena fa'ala qadaru dzikrul abdi li rabbih yakunu qarrabahu. Karena sesungguhnya ya, seberapa banyak zikirnya seorang hamba, sebanyak itulah Allah mendekat kepada kita. Dan seberapa banyak kita lalai kepada Allah, sejumlah itulah Allah sebenarnya melupakan kita. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini kayak sekarang dibuat ngaji, nanti habis ngaji di sholat, itu berarti saat itu Allah sedang ingat kepada kita. Alih-alih kita ingat ke Allah, aslinya adalah Allah duluan yang iling sama kita, makanya sampai dibuat dalam ketaatan, dibuat ngaji, dibuat ibadah. Lah kalau Allah tidak iling ke kita, maka kalau Allah tidak peduli ke kita, maka kita juga akan ada dalam situasi seakan-akan situasi tidak peduli kepada Allah. Jadi kalau orang itu lagi tidak peduli kepada Allah, maksiat terus, nggak tobat-tobat, ya berarti sebenarnya dia bukan tidak, selain dohirnya dia tidak peduli ke Allah, tapi hakikatnya Allah sendiri yang memang tidak peduli ke dia. Baik, berikutnya minha annahu yuratu dzikrullah azza wa jalla, akan membuat Allah ingat kepada dirinya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kalian. Coba Pak, kalau tadi Arifin itu kan dia merasa diberi karunia oleh Allah, Allah peduli ke dia sehingga akhirnya dia berzikir. Tapi kalau pakai ayat ini ada lain lagi, karena kita zikir kepada Allah akhirnya Allah peduli sama kita. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Jadi kita ini diapit, kalau kita lagi berzikir, kita ini lagi diapit oleh dua perhatian Allah. Perhatian pertama Allah membuat kita bisa berzikir, dan saat kita berzikir mengundang perhatian Allah. Yang kedua, jadi selalu kata Imam Ibnu Qayyim, ya selalu setiap zikir kita itu ada dua zikir Allah. Ya, setuju. Misalnya sekarang mengatakan subhanallah, saat kita ngomong subhanallah itu sekali subhanallah berarti Allah dua kali ingat kepada kita. Pertama, ingat peduli untuk membuat kita mengucap subhanallah, gak mengucap elek-elek, gak misu-misu, tapi malah berzikir. Yang kedua adalah Allah peduli dan ingat ke kita karena kita berzikir. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartahu fi nafsi. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maka kalau dia mengingatku dalam sebuah diskusi, kalau dia ingat kepadaku ya, dalam keadaan sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam kesendirian. Dan apabila dia mengingatku dalam keadaan di majelis ya, di banyak orang, maka aku akan mengingat dia fi mala'in khairin minhum, aku akan mengingat dia di majelis yang lebih mulia, lebih baik daripada majelis mereka. Kalau ini kita kan zikir di keadaan majelis, ya, mengingat kebesaran Allah, saling mengingatkan. Nah, Allah kemudian menyampaikan bahwa kalau aku diingat oleh mereka dalam keadaan beramai-ramai, bareng-bareng, maka aku akan ingat kepada dia, menyebut-nyebut dia di majelis yang lebih baik daripada mereka. Majelisnya siapa? Majelisnya siapa? Majelisnya malah mereka.
Wa minha annahu yuradu hayatul qalbi kama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan mewariskan hidupnya hati, akan menyebabkan hidupnya hati sebagaimana berkata Imam Ibnu Taimiyah, "Adzikru lil qalbi kal ma'i lis sama', fa kaifa yakunu halus sama' idza fariqul ma'." Zikir itu bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana menurutmu keadaan ikan kalau dia berpisah dari air? Apa yang terjadi? Mati. Itulah juga zikir. Kalau kita jauh dari zikir, ya, tidak sholat dan sebagainya, maka seakan-akan dia seperti orang mati, seperti zombie. Ruhnya tidak ada meskipun hidup. Annahu yahuttul khataya wa yadhabaha. Annahu yahuttul khataya wa yadhibuha, akan membuat hilangnya dosa dan menjauhkannya, akan menghapus dosa dan menjauhkannya. Jadi zikir itu di luar istighfar, ya, zikir apa saja itu akan menghapus dosa kita. Seperti sabda Nabi, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ikutilah, ya, keburukan dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Bisa dengan taubat, berzikir dan sebagainya, maka akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Berikutnya, sebelum itu ada lagi annahu yuratu jalal qalbi min sadar akan membuat hati mengkilat dan menghilangkan karat-karatnya. Wa kullu shay'in lahu sadaan, karena segala sesuatu itu ada karatnya, ya, dan pembersih karatnya hati, yang menyebabkan karatnya hati adalah hawa nafsu, ya, dan pembersihnya adalah taubat dan istighfar. Saya tutup dengan hadis Nabi tentang menghapus dosa. Man qala fi yaumin wa lailatin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah hattat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, baca apa? Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali, ya, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan, banyak itu, Pak. Ya. Barang siapa membaca bun, itu yang terakhir puncaknya ijazah, itulah ijazah dari Rasulullah, bahwa suruh baca subhanallah bihamdihi 100 kali, ya, dalam saat itu, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di. Mudah-mudahan kita dimampukan membacanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak. Yang dijelaskan minggu lalu. Iya. Saya menjelaskan bahwa makruh itu orang yang tidur setelah subuh sampai subuh. Iya. Dan apabila kita tidak tidur, kita dapat pahala. Ya, ya. Jadi setiap hari Makna makruhnya itu. ya, kalau kita tidak tidur pada waktu yang dimakruhkan itu, kita dapat pahala. Ya. Jadi setiap hari kita dapat pahala, baik subuh maupun maghrib. Ya. Tidak ada lagi. Hamar adalah haram. Apa? Hamar. Khomer, ya. Kalau kita minum berdosa. Berdosa. Kalau kita tidak minum, Kita pahala, ya. setiap
siang hari kita tidak